Salam jemaat sekalian, selamat pagi, selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saya persilakan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mazmur 9 ayat 11 sampai 12. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita angkat pujian kita seperti rusa rindu air. Kita nyanyikan bersama. Saat ini negara dan bangsa kita sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Kita terus memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan putranya untuk menebus dosa kita. Kita angkat pujian kita dari KPK 26, Mulia bagi Allah, ayat 1 dan 2. Bagi manusia
kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia dan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, kembali kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan rangkaian ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang pimpin. Tuhan, ampunilah akan segala salah dan dosa kami, agar kiranya kami layak untuk beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pengakuan, pengampunan, dan pernyataan iman kita angkat pujian. Kami naikkan syukur padamu. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita akan berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kesulitan, pergumulan, penderitaan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Ataukah seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai mempersalahkan Tuhan atas semua yang kita alami? Mari kita datang berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan jika kita memiliki sikap seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini. Di dalam keberadaan hidup kami yang tidak lepas dari masalah, pergumulan, dan penderitaan. Apalagi Tuhan, kalau itu bertubi-tubi datang, seakan-akan tidak ada habis-habisnya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku Tuhan bahwa seringkali kami tidak sanggup dan tidak mampu mengatasinya Tuhan. Bahkan kami mulai mempertanyakan di mana Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, mengapa Tuhan belum memberikan jalan keluar. Kami akhirnya mempersalahkan Tuhan. Percuma saya ikut Tuhan,
Percuma saya melayani kalau keadaan seperti ini. Oh Tuhan, ampunilah kami kalau kami punya pikiran seperti ini. Engkau sudah beri yang terbaik bagi kami, kehidupan, bahkan kami boleh dibebaskan dari perbudakan dosa karena Engkau berikan nyawamu bagi kami. Mengapa kami tidak bersyukur atas hal ini? Karena itu Tuhan, ampunilah kami semua, Tuhan. Meskipun keadaan yang sulit menimpa kami, masalah pergumulan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan menguatkan kami semua. Tolonglah kami untuk bisa melihat dari sisi yang baik, yaitu dari sisinya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kami semua. Meskipun secara nyata kami harus bergumul di dalam kesulitan kami masing-masing. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat upah, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari bersama-sama setiap orang percaya. Mari dengan penuh hikmat kita ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita nyanyikan 2 kali. Bapa di sorga, menurut firman-Mu setiap hari, itulah yang menjadi kerinduan kami. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itulah makanan rohani yang terbaik bagi setiap kami. Kami bisa hidup sampai saat ini. Semua hanyalah karena anugerah dan tuntunan dari firman. Kami bisa menempatkan diri di dalam fungsi dan peran kami setiap hari. Itu semua juga hanya karena firman. Firman Tuhan membuat kami makin mengenal siapa Tuhan itu yang luar biasa baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan pakai waktu ini, waktu yang singkat tapi berharga. Kami duduk diam, mendengar dan merenungkan firman, serta kami dimampukan oleh Tuhan mempraktekkan itu di dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu yang mempersiapkan renungan ini,
Tuhan pakai boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, tema minggu ini adalah integritas di masa yang sulit. Integrity in difficult time. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari kitab Ayub. Ayub 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayub pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayat 10, ayat terakhir. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, nama orang ini adalah Gerald Lawson Sitzer. Dan beliau adalah seorang profesor teologi, khususnya di bidang sejarah. Dan tentunya dia mempunyai sebuah keluarga yang baik-baik. Sampai satu hari, istrinya, putrinya, dan ibunya, mereka semua tewas di dalam satu kecelakaan mobil yang disebabkan oleh seorang pengemudi yang mabuk. Saudara, kehidupan Sitzer ini sebetulnya berjalan dengan baik. Tapi kemudian dia kehilangan 3 orang yang berharga di dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, pergumulannya diperparah. Karena 8 bulan kemudian, pengemudi mobil yang menabrak mobil mereka justru dilepaskan dari tuntutan. Dalam sidang pengadilan, pengacara yang membela pengemudi yang mabuk ini mampu membuat kesaksian yang akhirnya memutuskan hakim untuk membebaskan pengemudi mabuk ini. Nah, saudara-saudara, bila engkau di dalam posisi Gerald Sitzer, bagaimana hati dan perasaanmu? Bagaimana hati dan perasaan Sitzer ketika mendengar hal ini? Awalnya dia marah dan merasa tidak pantas kehilangan keluarga, apalagi yang menyebabkan dia kehilangan keluarga tidak dihukum. Tetapi pada akhirnya Sitzer sadar bahwa ia tidak punya hak untuk mempertanyakan
hal ini kepada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia menulis pengalaman hidupnya ini dalam sebuah buku yang berjudul A Grace Disguised. Artinya anugerah rahmat yang tersembunyi. Sitzer menyadari bahwa di balik semua peristiwa yang dialami, ia dan keluarganya itu adalah kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, ada tokoh Alkitab. Ya, ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang mengalami hal yang lebih buruk daripada yang dialami oleh Sitzer. Ia seorang yang dikatakan saleh dan takut akan Allah. Dan itu dibuktikan dengan perbuatannya setiap hari. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat kaya. Akan tetapi satu hari ia harus kehilangan semua kekayaannya. Dan saudara-saudara, tidak hanya kehilangan kekayaannya, tapi ia juga harus kehilangan keluarga dengan kematian anak-anaknya. Saudara, setelah dia kehilangan kekayaan, keluarga, dia harus kehilangan atau dia harus merelakan kesehatan tubuhnya. Semua kita tahu siapa dia. Dia adalah Ayub. Hari ini kita belajar bagaimana integritas Ayub dalam menghadapi masa-masa sulit di dalam hidupnya. Mari kita perhatikan Ayub 2 mulai dari ayat 3. Kita semua tahu bahwa Ayub dicobai oleh iblis. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Untuk apa? Untuk menguji kesalehan Ayub kepada Allah. Saudara, ayat 3 memperlihatkan bagaimana kesalehan Ayub. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini Allah yang berkata, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, tercatat ada 3 kali di dalam kitab Ayub Allah menekankan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ya, saudara bisa membacanya sendiri. 3 kali Allah berkata Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Di Ayub pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-8, kemudian di pasal 2 yang kita baca sekarang ayat 3. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Bahkan di ayat yang ketiga, di ayat ketiga ini ditambahkan tidak hanya saleh dan jujur, tetapi takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mengapa Allah menjelaskan Ayub seperti ini? Allah sangat mengenal Ayub. Allah tahu kualifikasi rohani dari hambanya Ayub. Saudara, ini menyangkut kredensi, ya, mengenal karena percaya. Saudara, di dunia sekarang susah cari pekerjaan. Biarpun engkau menulis pengalaman kerjamu segudang, tetapi tetap perlu namanya kredensi dari pribadi tertentu. Bahkan ada orang yang mendapat pekerjaan hanya karena kredensi seseorang, bukan karena berlembar-lembar surat pengalaman kerja. Artinya apa? Orang itu dikenal baik. Orang itu dikenal atau dipercaya dengan pengalamannya. Nah, di dalam konteks Ayub, Allah sangat mengenal. Dan Allah percaya bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur. Nah, saudara-saudara, bahkan kalau kita perhatikan dengan lebih teliti,
ada hal yang telah dilakukan Ayub. Dan itu sangat mengesankan hati Allah. Dan itu ada di kalimat yang selanjutnya. Ia tetap tekun di dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, Ayub dikatakan tetap tekun di dalam kesalehannya. Ayat ini hendak menjelaskan seperti ini. Meskipun sekarang Ayub kehilangan kekayaannya, kehilangan keluarganya, Ayub menderita karena semua yang dimilikinya habis. Tapi Ayub tidak goyah dalam kesetiaannya kepada Allah. Saudara, versi Alkitab bahasa Inggris lebih jelas menjelaskan. Yaitu Ayub, kalau saya terjemahkan dikatakan Ayub tetap mempertahankan integritasnya. Habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Tetapi Ayub bertahan setia kepada Tuhan. Saudara, apakah setelah ini pergumulan Ayub selesai? Belum, saudara-saudara. Masih ada kelanjutannya. Ayat selanjutnya berkata, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang yang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, iblis tidak puas dengan apa yang ditunjukkan Ayub. Ayat 4 memperlihatkan istilah yang dipakai iblis. Kulit untuk kulit. Kulit ganti kulit. Saudara, istilah ini tidak sama dengan mata ganti mata atau gigi ganti gigi seperti ada di bagian lain di dalam Alkitab. Saudara, konteksnya berbeda. Ini sebetulnya ungkapan yang memang tidak diketahui dari mana asalnya. Dan ungkapan ini menjelaskan artinya kurang lebih seperti ini, ya. Untuk menjaga kulit sendiri tetap utuh, seorang pria pasti akan mengorbankan kulit orang lain. Saudara, sederhananya begini. Seseorang pasti akan memberikan segala yang ia miliki demi menyelamatkan hidupnya. Dan di dalam hal ini, jika Ayub sangat menderita di tubuhnya sendiri, sehingga kemungkinan besar dia akan mati, ia pasti akan melepaskan hal terakhir yang ia miliki, yaitu kepercayaan imannya kepada Tuhan. Untuk apa? Sekali lagi supaya dia bisa selamat, supaya dia bisa hidup. Saudara, di sini kita bisa melihat Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub untuk melihat integritasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 7 dikatakan Ayub kembali mengalami penderitaan. Dan kali ini bukan soal keluarga, kali ini bukan soal harta, tapi kali ini mengenai kesehatan tubuhnya. Ayub mendapat penyakit, Alkitab katakan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Saudara, menarik untuk mempelajari apa maksudnya bara yang busuk. Saudara, bara yang busuk di dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, dia memakai kata bisin ra. Arti kata bisin artinya bisul. Saudara tahu bisul pasti. Bisul yang mendidih. Kemudian ra artinya membuat tidak nyaman atau menyakitkan. Jadi saudara-saudara, kalau saya masukkan ke dalam ayat 7 arti ini, Ayub, ditimpanya Ayub dengan bisul yang mendidih atau mungkin melepuh. Saudara, jelas orang yang punya bisul yang mendidih dan melepuh membuat keadaannya tidak merasa nyaman, bahkan merasa kesakitan. Ayat 8 dikatakan Ayub harus menggunakan pecahan beling. Tapi sebetulnya saudara bukan beling. Jangan bayangkan beling dari botol, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang dimaksudkan beling ini adalah pecahan tembikar, pecahan bejana dari tanah liat. Hanya untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Saudara, coba bayangkan seperti apa penderitaan Ayub. Saudara, kalau saudara memiliki
satu bisul saja. Kemudian tanpa sengaja engkau menyentuhnya. Apa yang terjadi? Sakit bukan? Bagaimana dengan orang lain yang tanpa sengaja menyentuh bisulmu itu? Apa yang akan engkau lakukan kepada orang tersebut? Kau pasti marah, karena bisul yang disentuh itu pasti sakit sekali. Saudara, itu baru satu bisul. Bayangkan Ayub memiliki sejumlah bisul dari telapak kaki sampai ke kepala. Dan itu adalah sakit yang tidak tertahankan. Betapa mengenaskannya keadaan Ayub. Saudara, iblis bisa memakai semua cara untuk mencobai Ayub. Iblis menghabisi kekayaan Ayub dalam sekejap. Iblis menghabisi anak-anak Ayub dalam sekejap. Dan sekarang iblis mulai menghabisi kesehatan Ayub. Saudara, sekilas terlihat semua yang dimiliki Ayub sudah diambil oleh iblis. Benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Masih ada satu hal lagi yang tidak dapat diambil iblis dari Ayub, yaitu integritas Ayub. Integritas adalah satu hal yang belum diambil dari Ayub. Dan itu adalah satu-satunya yang Ayub miliki saat ini. Dan iblis akhirnya memakai orang yang terdekat dengan Ayub, yaitu istrinya tercinta. Ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, iblis memakai istri Ayub untuk menggoda Ayub melepaskan integritas yang dimilikinya selama ini. Seolah-olah istri Ayub ingin berkata begini, dalam keadaan seperti ini, apa gunanya integritasmu? Apa gunanya kesalehanmu kepada Tuhan jika engkau menderita seperti ini? Saudara, di dalam pikiran istri Ayub, jika Ayub mengutuk Tuhan, itu pasti akan membangkitkan murka Tuhan. Mengutuk Tuhan membuat Tuhan pasti membunuh Ayub. Dan akhirnya Ayub keluar dari kesengsaraannya. Saudara, mungkin sebagai istri dia tidak tahan melihat bagaimana penderitaan Ayub yang mengerikan. Mungkin jalan keluar yang terbaik adalah mati saja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini, bagaimana reaksimu jika orang terdekatmu berkata, untuk apa percaya Tuhan? Kalau keadaan kita masih susah seperti ini, percuma engkau ke gereja. Itu semua tidak membuat kehidupan ekonomi keluarga kita berubah. Percuma melayani Tuhan. Tuhan malah mengambil anak-anak kita, orang kesayangan kita, pekerjaan kita, dan lain-lain. Saudara, kira-kira kalau ditanya seperti ini, orang terdekatmu berkata seperti ini, apa jawabanmu? Saudara, di ayat yang ke-10, bagian akhir berkata apa? Di dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, di mana buktinya? Buktinya dekat saja, Bapak Saudara. Lihatlah di bagian awal ayat 10 ini. Meskipun istri Ayub berkata sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak didengar oleh Ayub, Ayub tidak membalas dengan kata-kata kasar atau makian. Firman Tuhan mengatakan Ayub tidak menyebut istrinya berdosa atau jahat. Ayub hanya menjawab istrinya dengan berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, bahasa Indonesia pakai kata gila.
Tapi sebetulnya bahasa asli ya, atau juga Alkitab bahasa Inggris memakai kata yang artinya bodoh atau bebal, ya. Orang bodoh atau orang bebal, asal katanya adalah Nabal, saudara. Dan ini sama dengan yang dipakai di dalam Mazmur 14 ayat 1. Mazmur 14 ayat 1, orang bodoh atau orang bebal adalah orang yang tidak menerima kehadiran Allah, atau seseorang yang tidak dapat melihat di mana Tuhan berada, atau apa yang Tuhan rencanakan di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, pada intinya Ayub berkata seperti ini kepada istrinya. Kamu berbicara seperti seseorang yang tidak memiliki iman. Kamu berbicara seperti Allah itu tidak ada di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dan disinilah letak kuncinya, bagaimana Ayub tetap mempertahankan integritasnya di hadapan Tuhan. Saudara, kata ini sebetulnya kuncinya. Kata integritas, saudara-saudara, itu berasal dari kata Latin integer, ya, artinya bulat atau utuh. Dan saya lebih suka memakai kata utuh di dalam konteks relasi antara manusia dengan Tuhan. Menjaga integritas berarti kita menjaga pikiran dan hati kita tidak terbagi. Semuanya utuh. Dan di dalam konteks Ayub, menjaga integritas adalah bagaimana Ayub sepenuhnya, seutuhnya percaya kepada Tuhan. Hati dan pikiran tetap fokus kepada Tuhan. Meskipun Ayub harus mengalami serentetan pergumulan dan penderitaan, dia yakin percaya Tuhan itu ada dan Tuhan mengontrol semuanya. Meskipun Ayub sangat menderita dan mengalami kesengsaraan, dia tidak pernah menyerah. Saudara, kalau engkau punya waktu, engkau baca seluruh kitab Ayub, dan disitulah engkau akan melihat, meskipun Ayub mengajukan banyak pertanyaan yang kalau kita baca membuat kita berpikir bahwa Ayub ingin mati atau ingin berusaha mengakhiri hidupnya, tapi sebetulnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Ayub yakin bahwa Tuhan mengontrol semuanya meskipun Ayub mengalami keadaan yang sulit. Ayub tidak pernah berdosa terhadap Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Ayub mempertahankan integritasnya sampai akhir. Saudara, di mana kuncinya? Apa kunci Ayub mempertahankan integritasnya di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah Ayub mengakui keterbatasan dirinya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah Ayub mengakui hanya Tuhan yang berhak mengendalikan hidupnya. Saudara, ketika Ayub menderita, dia tidak bisa memahami dengan detail rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ayub hanya percaya kepada Tuhan bahwa ia yang punya rencana. Meskipun Ayub pada awalnya tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi pada akhirnya Ayub mengerti rencana Tuhan. Tuhan yang memberi semua yang dia miliki. Tuhanlah yang mempercayakan semua harta dan keluarganya. Dan keyakinan itulah yang membuat Ayub sadar bahwa tidak ada hak yang dimilikinya untuk mempertahankan semuanya itu. Dengan kata lain, Ayub mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki hak mengambil kembali apa yang pernah diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, ada banyak cara Tuhan, dan salah satunya mungkin melalui bencana, mungkin melalui sakit penyakit, atau juga cara lain yang kita sendiri tidak tahu. Dan kesadaran seperti inilah yang muncul dari diri Ayub.
Karena dia saleh dan jujur di hadapan Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan dengan dekat. Ayub mengalami kedukaan dan penderitaan yang ekstrim. Tapi dalam kesemuanya itu, Ayub memiliki sikap penyerahan diri kepada kedaulatan Allah. Dan itulah saudara-saudara integritas Ayub. Semua penderitaannya tidak melunturkan imannya kepada Allah. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Banyak pergumulan, bahkan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Dan itu semua membuat kita tidak mengerti. Paling gampang kita berkata, mengapa Tuhan? Belum lagi orang-orang terdekat dengan kita terus mengganggu kita dengan mempertanyakan iman kita kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Haruskah saya meninggalkan iman saya? Mempersalahkan Tuhan atas semua yang terjadi? Saudara-saudara, belajarlah seperti Ayub yang mampu mempertahankan integritasnya di hadapan Tuhan. Akuilah bahwa kita manusia sangat terbatas memahami Allah. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan saja. Bahkan ketika kita tidak memiliki bukti bahwa segala sesuatunya seperti yang dikatakan Allah, saudara tetap percaya saja. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Wabah COVID-19. Seolah-olah kita tidak punya jalan lain. Yang ada kita hanya berdiam di rumah. Kita tidak tahu orang-orang yang di luar sana, apakah mereka positif COVID atau tidak. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami belajar dari Ayub. Mempertahankan integritas kami di hadapan Tuhan. Bahwa hal yang menyenangkan kami terima. Hal yang tidak menyenangkan juga kami terima, Tuhan. Karena kami tahu jatuh bangun, suka duka kehidupan kami, semua itu ada dalam rencana Tuhan. Terutama di masa-masa sulit pandemi COVID-19 saat ini. Tolonglah jemaat-Mu supaya bisa mengerti firman Tuhan ini. Dan mereka mengaplikasikan itu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan boleh menjadi berkat. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada jemaat sekalian agar persembahan ke gereja dapat dilakukan dengan cara scan barcode di bawah ini melalui aplikasi Gereja Kristus Yesus PL, atau bisa dikumpulkan di rumah masing-masing, dan pada saat ada pengumuman dari gereja untuk dikumpulkan, pada saat itu boleh jemaat sekalian membawanya. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian kita dari KPK 342. Beri terbaikmu, ayat 1 dan 2.
persembahan kita di dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga sampai pada saat ini kami ada. Sebagaimana kami ada ya Tuhan, itu semua karena anugerah, kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami sudah membawa persembahan ke hadapan hadirat-Mu. Kami mohon, jamah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar kiranya berguna untuk kebutuhan pelayanan gereja kami. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah memberikan persembahan. Berkatilah mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka dan di dalam keseharian mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita gembala dan doa syafaat akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Shalom jemaat sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Mei, dan saya tetap berdoa supaya seluruh jemaat tetap setia menjadi pengikut Kristus dan seluruh jemaat tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pengumuman, jangan lupa persekutuan doa hari Rabu nanti tanggal 3 Juni jam 7 malam. Saya rindu semua jemaat bisa ikut beribadah bersama, karena hari itu adalah tanggal 3 Juni adalah hari yang spesial. GKY, gereja kita, ya, sinode kita berumur 75 tahun. Karena itu tanggal 3 Juni nanti kita ada kebaktian doa gabungan GKY bersama-sama. Harap jemaat mempersiapkan waktunya. Yang kedua adalah jadwal kebaktian umum untuk bulan Juni. Tidak terasa kita sudah tengah tahun. 7 Juni jam 10 pagi. Temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Pengkhotbah saya sendiri. Pemimpin liturgis Saudari Mindo. Pemusik Bapak Lazarus Emin. Multimedia Saudara Gabriel. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang setia. Mari kita akan siapkan hati, kita akan berdoa. Yang pertama, kita mengucap syukur. Ya, ada satu permohonan doa. Hari ini 31 Mei, seorang anak jemaat kita berulang tahun, Melvin Grisman Salmon Eli, anaknya dari Pak Melianus. Ulang tahun yang kedua. Kita doakan adik Melvin ini supaya Tuhan terus pelihara, Tuhan jaga pertumbuhannya. Orang tua bertanggung jawab tentang kerohaniannya di hadapan Tuhan. Tuhan juga beri kekuatan kesehatan seluruh keluarga. Termasuk juga seluruh jemaat yang lain yang mengucap syukur, baik mereka berhari ulang tahun pribadi, mereka mendapat berkat Tuhan dalam cara Tuhan, apapun itu, kita selalu bawa di dalam doa mengucap syukur. Kemudian kita doakan bangsa negara terkait pandemi COVID-19. Saya rindu kita terus doakan seluruh jemaat Muara Baru. Saudara-saudara, video yang viral kemarin, ya, menjelaskan bagaimana Muara Baru ternyata sudah ada yang positif. Dan saya tahu banyak juga jemaat yang tinggal dekat dengan mereka. Sama-sama kita berdoa supaya Tuhan lingkupi, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi semua jemaat. Jemaat menaati aturan yang ada. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, keluar kalau seperlunya saja. Kalau tidak perlu, lebih baik tinggal di rumah. Anak-anak tinggal saja di dalam rumah. Biarlah seluruh jemaat Muara Baru menaati aturan ini demi memutus penyebaran COVID ini. Kita doakan juga pergumulan jemaat Muara Baru. Biar jemaat terus mempertahankan integritasnya di hadapan Tuhan, imannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk
pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus kami doakan setiap jemaat yang bersyukur karena berkat Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk adik Melvin Grisman Salmon Eli, anak dari Pak Melianus. Tuhan, terima kasih hari ini dia berulang tahun kedua. Semua karena anugerah Tuhan. Keluarga boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan untuk adik Melvin. Tuhan, kami saat ini berdoa supaya dia dilingkupi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bertumbuh dalam keadaan yang sehat, jadi anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan orang tua bertanggung jawab atas kerohanian anak mereka ini, membawa mereka untuk dekat dengan Tuhan. Masa depan keluarga, masa depan Melvin, namamu serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kami doakan juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang tidak dapat hambamu sebutkan satu persatu. Mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, mereka yang bersyukur karena berkat Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun itu, kami setiap jemaat bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka ingat bahwa semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Meskipun saat ini mereka mengalami hal yang menyenangkan, ada satu saat mungkin mereka juga mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi itu tidak membuat mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami doakan untuk jemaat Muara Baru yang dalam pergumulan, sakit, penyakit, pekerjaan yang tidak tentu karena saat-saat yang sulit seperti ini. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Masalah dalam keluarga karena semua harus tinggal di rumah, sering cekcok, beda pendapat. Tuhan tolong perdamaikan mereka semua. Tuhan yang adalah kepala atas keluarga, mereka belajar meladani seperti Tuhan. Ada pengampunan, ada penerimaan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami sehati juga mendoakan seluruh jemaat Muara Baru yang tinggal di daerah Muara Baru. Apalagi kemarin ada video yang viral, banyak yang sudah positif COVID-19. Tolong Tuhan, ada jemaat yang tinggal dekat dengan mereka. Tuhan, beri pertolongan-Mu, beri belas kasihan-Mu Tuhan. Jaga mereka semua, termasuk kami juga yang jauh. Mereka taat pada aturan yang ada, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan mereka juga tidak keluar sembarangan. Anak-anak juga tidak harus keluar rumah. Tuhan, tolong kami betul-betul taat supaya tidak terjangkit. Dan kami juga sebagai anak Tuhan jadi contoh teladan yang baik, bagaimana kami taat kepada aturan yang ada. Tuhan, luputkan kami semua jemaat Muara Baru dimanapun kami berada Tuhan. Dan kalaupun kami harus terkena Tuhan, kami akan mengikuti protokol yang ada. Kami jujur melaporkannya, karena itu juga untuk kesehatan dan kebaikan kami. Dan Tuhan tolong juga seluruh jemaat waspada akan hal ini. Ya Tuhan, kami terus doakan bangsa negara, mereka punya kebijakan yang baik, aturan-aturan yang ketat, tetapi juga memihak kepada rakyat. Kemungkinan Tuhan akan ada kelonggaran-kelonggaran di mana-mana. Tapi Tuhan, biarlah itu dipertimbangkan dengan matang-matang, karena korban masih bertambah. Dan kami juga khawatir dan takut Tuhan, kalau akhirnya makin lama makin bertambah hanya karena diberi kelonggaran. Betul-betul Tuhan, kami mohon, beri hikmat bijaksana bagi presiden yang akan menentukan pimpinan-pimpinan negara apa langkah selanjutnya menghadapi COVID ini. Tuhan, kami rindu, kami normal kembali, kami bebas beribadah kembali, bertemu saudara seiman di gereja. Tapi kami sadar juga Tuhan, kalau itu membahayakan kesehatan kami juga mau taat kepada aturan-aturan yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Ada nama Tuhan yang kami saksikan bagi banyak orang sekitar kami. Iman kami yang tetap teguh di masa-masa sulit seperti ini. Dengar doa syafaat kami.
Doa yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita naikkan pujian pengagungan kita, doksologi, kemudian kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini mengalir memberkati kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk. Setiap jemaat saat teduh doa pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati.